Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Demi Bisnisnya Bisa Lancar. Rela berbagi selimut dengan makhluk halus. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pada siang itu, sebut saja pelaku pesugihan adalah Nurjaman. Ia sudah sibuk dengan koper-koper yang akan ia bawa pergi. Lani sang istri hanya memerhatikannya, seakan menunggu sebuah celah untuk menanyakan sesuatu kepada sang suami yang terlihat sedang terburu-buru. Mau ada acara apa, Mas? Kok sampai harus tidak pulang buat 2 hari? Biasanya kamu weekend jarang ketemu orang. Tanya Lani sang istri dengan hati-hatinya. Kamu curigaan amat sih jadi orang. Ini kliennya memang datang dari luar pulau. Jadi dia nginep di hotel. Aku diajak ketemu di sana karena ia sudah memesan 1 kamar buatku. Kamu jadi orang curiga banget. Kan kalau aku sukses, siapa yang senang? Kamu juga yang akan senang. Dapat uang. Jawab Nurjaman dengan nada kesalnya. Mendengar respon seperti itu, Lani selanjutnya hanya memilih untuk diam. Sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuat suaminya naik pitam di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai pengusaha terus menanjak. Pria itu mulai menggeluti bisnis makanan sejak 1 tahun yang lalu. Ia membuka sebuah restoran ikan bakar yang tidak jauh dari rumahnya. Sebagai seorang pengusaha, tentu saja ia ingin melakukan ekspansi agar bisnisnya bisa menggurita ke kota-kota lain, dan investor yang diceritakan Nurjaman kepada Lani adalah sebuah celah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Mendengar kabar itu, Lani tentu saja senang bukan kepalang. Ia tahu bahwa sang suami bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Namun sayangnya semua yang Lani ketahui hanyalah kebohongan belaka yang dibuat oleh Nurjaman. Lani tidak tahu bahwa restoran ikan bakar Nurjaman sepi pengunjung, sehingga berada di ambang kebangkrutan, dan ia melakukan perjalanan keluar kota bukan untuk bertemu seorang investor. Nurjaman menghela nafas setelah memarkirkan mobilnya. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan utuh, mengingat dirinya baru saja memacu mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Sekarang rumah tua yang dijanjikan oleh Mbak Sueb sudah berada di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa pria tua itu memberikan alamat sebuah rumah yang terlihat seperti ditinggali oleh jin timbang manusia. Namun meskipun begitu, ia harus memenuhi apa yang disebutkan oleh Mbak Sueb jika ingin rencananya bisa berhasil. Dan rencana tersebut adalah melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong. Nurjaman melakukannya tidak lain karena warung ikan bakarnya nyaris tertutup, sehingga memerlukan modal untuk mempertahankannya. Adapun pesugihan ini dibantu oleh Mbak Sueb
yang diperkenalkan oleh salah satu teman kantornya. Mbah Sueb direkomendasikan karena reputasi sebagai seorang dukun terbilang sangat bagus di kampung halaman rekan kerjanya. "Kamu harus melawan rasa takutmu jika kamu ingin melakukan pesugihan ini," ujar Mbah Sueb berbicara dari seberang telepon. Nurjaman mengingat kalimat tersebut adalah sebuah saran yang diberikan Mbah Sueb di salah satu sesi konsultasi via telepon sebelum ia memantapkan dirinya untuk melakukan pesugihan. Rasa takut kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ritual pesugihan melampaui rasa takut Nurjaman terhadap murka Tuhan saat itu. Singkat ceritanya, setelah Nurjaman menghiasi kamar kecil berisi sebuah kasur yang kotor dengan bunga dan juga semerbak menyan, Nurjaman langsung duduk di sebuah kursi plastik sebagaimana yang diperintahkan oleh Mbah Sueb. Ia membayangkan bahwa pesugihan ini membuat dirinya lebih kaya sehingga mampu membeli mobil sedan mewah yang ia idam-idamkan sejak lama. Hal serupa rupanya juga dilakukan oleh Lani di sofa ruang keluarga. Ia membayangkan suaminya pulang dengan kabar gembira tentang kesempatan untuk mengubah hidup yang lebih baik. Seandainya sudah memiliki uang yang cukup, Lani ingin sekali berlibur ke luar negeri bersama sang suami. Suara gemuruh yang berasal dari luar rumah kini membuyarkan khayalan Nurjaman. Ia terperanjat karena tersadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Nyi Blorong. Setelah gemuruh menjadi reda dan menyisakan keheningan, Nurjaman melangkah perlahan menuju kamar yang sudah ia hiasi demi menyambut kedatangan Nyi Blorong. Dugaan bahwa Mbah Sueb sedang mempermainkannya kini telah hilang seketika ketika ia melihat sesosok perempuan telah berbaring di ranjang apek yang sudah ia taburi dengan kembang. Pria itu mencoba untuk menutupi rasa takut dan juga gugupnya dengan cara bersikap sopan dengan Nyi Blorong. Ia mengucapkan permisi ketika masuk ke dalam kamar, dan Nyi Blorong hanya menatap sambil tersenyum kecil. Nurjaman mulai membuka semua pakaiannya, lalu naik ke atas kasur. Saat bertatapan muka dengan Nyi Blorong, tidak ada pikiran apapun kecuali parasnya yang cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Terlebih hal itu memang harus dilakukan jika Nurjaman ingin mendapatkan sisik emas yang akan diberikan Nyi Blorong setelah malam ini berakhir. Namun kesadaran Nurjaman telah hilang ketika ia dihadapkan dengan Nyi Blorong. Ia lupa bahwa pesugihan itu tidak ada yang gratis, melainkan harus dibayar dengan cara menjadi teman tidur, melayani Nyi Blorong hingga akhir hayatnya. Memang malam pertama dengan Nyi Blorong merubah nasib Nurjaman dengan cepat. Ia berhasil mendapatkan banyak sisik emas yang bisa dijual untuk menjadi modal bisnis restoran ikan bakarnya. Lani sang istri juga sumringah ketika melihat suaminya pulang, bukan hanya dengan kabar baik, tetapi Nurjaman membawa uang tunai dengan jumlah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berdua merasa sangat bahagia, namun tidak dalam waktu yang lama. Lani dilanda demam tinggi yang membuatnya harus menggigil dan mengigau ketika sedang tidur, dan Nurjaman tidak bahagia karena sakitnya sang istri.
membuatnya tidak bisa pergi untuk bertemu dengan Nyi Blorong. Kini timbul rasa khawatir di dalam diri Nurjaman ketika ia tidak bisa memenuhi janjinya. Tidurnya mulai tidak tenang, takut bahwa Nyi Blorong akan melakukan hal yang mengerikan sekiranya ia melanggar perjanjian yang telah ia sepakati. Belum lama Nurjaman tertidur. Tubuhnya kemudian terasa sesak. Ia sadar bahwa sesuatu yang membuatnya sesak tersebut seakan-akan seperti melilitnya dalam keadaan terbaring, yang membuat Nurjaman ketakutan setengah mati. Nurjaman tidak mati rasa, sehingga ia bisa merasakan bahwa apa yang melilit tubuhnya memiliki sisik, sedangkan makhluk bersisik yang berurusan dengannya hanya Nyi Blorong saja. Lilitan tersebut semakin keras, namun Nurjaman tidak berani untuk membuka mata. Ia takut untuk melihat wujud asli Nyi Blorong. Meskipun pada akhirnya Nyi Blorong telah membuka kelopak mata Nurjaman secara paksa. Di hadapannya kini Nyi Blorong memiliki wujud yang berbeda dari terakhir kali ia jumpai. Tidak ada lagi paras yang cantik, melainkan wajah yang sangat menyeramkan. Teriakan dan tangisan tertahan oleh lilitan tubuh Nyi Blorong. Nurjaman hanya bisa melihat Silani yang sedang tertidur di sampingnya. Pria itu membuka matanya dan tidak menemukan apa-apa kecuali Lani yang terbaring di sampingnya. Nurjaman mengelap keringatnya dan merasa beruntung bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk, hingga ia turun dari kasur, mengambil air minum, lalu kembali dan mendapati sebuah sisik emas berada tepat di dahi istrinya. Nurjaman mencoba membangunkan sang istri, hanya saja tidak ada respon apa-apa. Ia mendekatkan jari telunjuknya ke lubang hidung istrinya, namun tidak ada nafas sedikit pun. Ternyata istrinya telah meninggal, dijadikan tumbal oleh Nyi Blorong. Kini hanya penyesalan yang dirasakan oleh Nurjaman ketika ditinggal sang istri yang telah dijadikan tumbal oleh sesembahannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.